Hai, namaku Tasya. Tasya, tadi aku lihat kamu turun dari Porsche. Iya, supirku yang nganterin. Ini aku bawain hadiah buat kalian. Nona, silakan duduk, kami bantu. Kami bantu bersih-bersih. Di sini kan mahal. Kenapa kita nggak ke tempat lain aja? Gak usah, aku bayarin buat kalian. Terima kasih, Kak Tasya. Penghangat ini rusak ya? Nyebelin banget deh. Iya, benar-benar. Aku beliin penghangat buat kita. Nona, penghangat yang Anda beli sudah datang. Wah, Tasya, kamu benar-benar berkah buat kami. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Makasih ya. Mas dari Tasya itu kan lebih dari 10 juta. Hai. Kamu pikir mereka benar-benar temanmu? Pasti yang mereka mau itu cuma uangmu. Enggak, biasanya kami bergaul dengan baik kok. Itu karena kamu punya uang. Coba kalau enggak, mana mau mereka? Benarkah? Maaf, aku nggak bisa ngajak kalian keluar minggu ini. Ada apa? Keluargaku bangkrut, jadi aku harus lebih hemat. Kalau nggak punya uang, kita kan bisa tetap main. Siapa bilang main itu harus keluar uang? Besok kami akan mengajakmu ke tempat yang sangat bagus. Tasya, kalau sekarang kamu lagi butuh uang, ini ambil aja tas mahal darimu. Tenang, meskipun keluargamu bangkrut, kita tetap menjadi teman. Aku punya banyak pengalaman. Aku akan mengajarimu hidup yang hemat. Aku juga punya rekomendasi pekerjaan paruh waktu. Sebenarnya keluargaku nggak bangkrut, cuma pengen ngetes kalian. Hah? Oh, jadi kamu pengen ngetes kita? Maaf, karena AC kita nggak bagus, aku akan belikan buat kalian. Enggak, karena itu AC kita berempat, kita bagi rata aja. Aku setuju. Kalau gitu, ayo kita cari. Persahabatan itu nggak ada hubungannya dengan uang. Cukup saling peduli, kita bisa bermain bersama. Kenapa kelasnya berantakan banget sih? Lihat itu lantainya. Terus bisa nggak kalian kalau nyimpan buku itu yang benar? Michelle itu selalu kayak gini. Kok bisa sih tahan asrama sama dia? Sebenarnya aku nggak tahan. Kotor banget, terus berantakan. Kalian nggak bersih-bersih apa? Kita biasa aja tuh, dan lagian nggak terlalu kotor. Mana ada, buat jalan aja nggak bisa. Nita, bisa nggak mejamu itu dibersihin? Mejaku kan nggak mengganggumu. Terlalu berantakan, ganggu mataku tahu nggak? Terus kalian, selimut ditumpuk, ranjang berantakan. Tasya, kamar belum kamu sapu ya? Udah, terus langsung aku buang. Kamu cuma nyapu di luarnya doang. Tuh lihat di bawah lemari. Hah? Kenapa kamu nggak pindah asrama? Karena itu nggak perlu. Nggak ada salahnya punya teman yang OCD. Kenapa kalian di luar lupa kunci? Misha lagi bersih-bersih kamar. Kalau gitu, ayo kita bantu. Dia pikir kita nggak bener kalau bersih-bersih, jadi dia bersihin sendiri. Ayo masuk. Wah, ini terlalu bersih. Bahkan mejaku nggak pernah sebersih ini. Ranjangku juga nggak pernah sekotak ini. Oh iya, waktu bersih-bersih aku nemu ini. Punya siapa ini? Ini punya aku. Udah lama aku mencarinya. Siapa suruh nggak bersih-bersih yang di bawah? Aku janji aku bakal lebih bersih. Aku juga. Aku punya berita baik nih. Apa? Di lomba asrama, kita dapat juara pertama. Ini pertama kalinya kita menang. Itu semua karena aku. Terima kasih, Michelle. Kami akan mentraktirmu. Oh, ternyata punya teman OCD banyak manfaatnya ya. Kalau gitu, kenapa kita nggak bersih-bersih kelas kita? Biar lebih cerah. Aku ngepel lantai, aku mengelap meja. Serahkan sisanya padaku. Oh iya, buat makan malam kemarin masing-masing bayar 50 ya. Oke. Tunggu. Kemarin kamu habis 200.000, terus ongkirnya 20.000. Aku kasih ekstra 5.000, jadi aku bayar 65.000. Oke. Kasih uang ekstra? Iya. Kamu gila, kenapa nggak bayar seadanya aja? Temas kamarku itu semuanya sadar diri, jadi aku nggak mau kalah. Tasya, perutku sakit, bisa nggak temenin aku ke rumah sakit? Oke, aku pesen taksi ya biar cepet. Tasya, biaya taksi tadi berapa aku transfer? 30.000, jadi transfer aja 15. Udah ya? Karena kamu udah nemenin aku harus membayarnya. Kalau gitu aku terima ya. Tasya di mana? Aku pengen pinjam laptopnya. Kayaknya dia lagi ngambil paket. Nih laptopnya di sini, pakai aja. Gak bisa dong langsung pakai gitu aja. Aku mau tanya dulu ke dia. Aku boleh nggak pinjam laptopmu dulu? Iya, pakai aja. Ini dia ayam gorengnya. Wah, baunya enak banget. Kita bagi dulu habis berapa? Karena Tasya nggak makan sayap, dia bayarnya dikurangi. Oh iya, setuju. Kalau gitu aku bayar ya. Ayamnya enak banget. Oh, jadi ini yang namanya kesadaran sosial. Iya dong. Kemarin aku nemenin kamu kencan ya, aku bayar sendiri. Mana ganti uangku? Masa minta juga sih? Nggak tahu kesadaran sosial ya? Tagihan listrik bulan ini tinggi ya. Aku lebih banyak di perpustakaan daripada di kamar. Aku kan habis cuti seminggu ini. Suruh siapa nyalain AC tiap hari? Tapi bukannya kalian juga pakai ya? Tapi kalau aku sendiri nggak setiap hari dinyalain kok. Ya udah kalau gitu AC-nya bakalan aku arahin ke kamar aku aja sendiri. Jangan kayak gitu dong. Aduh, panas banget nyalain AC. Di mana sih remote-nya? Kamu nggak ke perpus aja kalau mau ada AC? Di sini nggak ada. Kamar ini panasnya melebihi lapangan. Nggak usah lebay. Aku tambahin deh dinginnya. Tasya, pemakaian listrik kamu lebih banyak 3% dari kita karena kamu selalu ingin menambah dingin.
Hah? Gerah, aduh. Siapa sih yang matiin AC? Ini kan tengah malam, nggak begitu panas kan harusnya. Lama-lama bisa gila. Aku beli colokan baru, ini bisa buat kita cas HP dan juga kipas. Dan ada aplikasi nyala matikan AC. Aduh mulai. Oh iya, pom ini akan terus berlanjut ya. Bulan depan aku aja yang bayar AC semuanya lah. Beneran? Iya. Tasya baik. Lihat aja. Duh, ayo cepetan, ini panas banget. Iya cepetan, aku pengen cepet-cepet ke kamar nih. Tasya, kamu bener-bener ya, kita nggak kebagian, kita bayar nih sekarang. Kemarin katanya mau pada pakai kipas. Aku bener-bener gak bisa, nggak tahan, aku transfer sekarang. Aku juga, aku akan transfer. Aku duluan. Untuk mewakili kampus tahun ini, ada yang mau ikut kompetisi desain? Pak, saya sudah mengikuti banyak kompetisi dan memenangkan penghargaan. Saya mau mencobanya. Oke, kalau begitu kamu, kelas selesai. Menurutku Tasya itu cuma pura-pura deh. Tasya, sebaiknya kamu berhenti bersikap menonjol. Semua orang bilang kamu pura-pura. Skor IELTS 8. Cih, lihat. Ngapain sih Tasya mengupload semua sertifikatnya? Sok banget sih. Kalian udah dengar? Kampus mau bikin video promosi, mereka lagi nyari pembicara buat videonya. Benarkah waktu kecil aku pernah tampil di TV, aku punya banyak pengalaman? Mulai lagi dia. Cih. Tasya, mending kamu jangan menonjolkan diri. Tapi aku emang punya banyak pengalaman. Lihat fotoku, kelihatan bagus ya? Wah, Tasya kamu kelihatan estetik banget. Kalau gitu aku harus menguploadnya. Dasar tukang pamer. Itu bukan sok atau pura-pura. Itu adalah cara untuk membangun personal brandingmu untuk mendapat lebih banyak kesempatan. Tasya, aku dengar bahasa Inggrismu bagus banget ya? IELTSmu dapat 8 kan? Iya, ada apa kak? Ada freelance guru bahasa Inggris 200.000 per jam, kamu mau? Oke, aku udah biasa mengajari adikku, aku berpengalaman. Kalau gitu nanti aku kasih nomor kontaknya ya. 200.000 per jam lebih dari 6 juta per bulan. Tasya, kamu beneran? Iya dong, bahasa Inggrisku emang bagus. Tasya, aku dengar kamu pernah tampil di TV ya? Iya, ada apa Pak Guru? Video promosi butuh pemeran wanita. Aku akan menyarankanmu. Terima kasih Pak. Ada brand baju yang melihat fotoku, terus mereka ngajakin aku jadi model. Emang dibayar berapa? Sebanyak ini? Itu banyak banget. Makanya kamu sering dapat kesempatan, ternyata karena personal brandingmu. Iya, kamu harus belajar membangun personal brandingmu. Kesan yang kamu tinggalkan itu penting, kalau gitu aku akan berusaha. Hobiku. Nia, iya tahu kamu itu pintar ngedance. Penting banget diupload buat pamer. Nia, aku dengar kamu pintar ngedance ya? Iya kak, dia udah pintar nari dari kecil. Syukurlah, teater kampus butuh pemeran wanita yang bisa menari. Apa kamu mau? Aku mau kak, aku bisa kapan aja. Kalau gitu sampai jumpa besok. Kenapa sih nggak ada kesempatan baik buat kita? Karena kami punya kemampuan dan bisa menunjukkannya. Makanya banyak kesempatannya datang. Guru bilang kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, kalian gagal di matkul ini. Hah? Batasnya hari ini? Iya, kalau kamu nggak ngumpulin, kamu gagal. Emang nggak bisa dikumpulin besok? Michelle, tugas ini udah 1 minggu. Sekarang batasnya, jadi harus kamu kumpulin. Kenapa nggak ada yang ngingetin sih? Kan aku belum selesai. Kenapa nilaiku jadi 0? Terakhir kali kan kamu telat ngumpulin tugas. Itu gara-gara Nita nggak bilang ke aku. Kan udah aku bilang kalau nggak ngumpulin gagal, kamu aja yang nggak denger. Kan bisa ngomong berkali-kali. Tasya, boleh nggak aku pinjam gaunmu? Nanti pasti aku cuci. Pakai aja, nanti aku cuci sendiri. Soalnya nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Makasih Tasya. Tasya, gaunmu aku cuci pakai mesin cuci tapi malah rusak. Udah aku bilang nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Aku nggak tahu. Kamu nggak pernah dengerin yang aku bilang. Aku kan nggak sengaja. Kenapa kamu marah? Tasya, dia ngasih kamu bunga jadi aku membantumu menerimanya. Kenapa kamu terima? Aku kan nggak suka sama dia. Ya udah nunggu kamu loh di bawah panas-panas. Udah jangan disia-siakan. Kamu membantunya menerima dia. Terus gimana Tasya menghadapinya? Ya ngomong sama dia. Tapi aku kan nggak suka. Nanti juga kamu suka. Kamu bener-bener nggak bisa diajak ngomong. Lihat kan dia menerimanya. Dia mau mengembalikannya. Kenapa dibalikin? Aduh, bener-bener nggak bisa diajak ngomong. Michelle, kamu mau masak mie siput? Iyalah, nggak lihat apa? Kemarin di grup diumumin kalau ada pengecekan hari ini. Kapan diumumin? Aku nggak tahu tuh. Ketua kelas yang ngasih tahu dari kemarin. Ya, tapi aku nggak lihat. Nggak apa-apa, kamu bisa makan besok. Aku sama Nita mau ke kantin, aku beliin juga ya. Oke. Hei, gimana ini? Tadi waktu aku masak mie siput, pas banget kamar kita dicek. Jadi pancinya disita, terus kamar kita dikurangi poinnya. Kan tadi udah bilangin bakal dibeliin makanan. Ya, aku pikir mereka nggak bakal periksa kamar kita. Apa yang kalian lakukan? Kamu nggak diterima di asrama kami. Ayo kita minum kopi. Wah, Tasya sangat baik hati. Aku ditraktir sama teman lamaku. Kalau gitu kenapa minta kopi doang? Ya udah kalau nggak mau kembalikan. Nggak mau. Wah, tas baru lagi. Ini dapat dari mana kamu? Ini dari teman lamaku. Kamu berani menerima barang mahal? Iya, kamu nggak merasa bahaya? Masa dia memberimu tanpa alasan? Hati-hati, dia punya motif tersembunyi. Enggak kok, kita emang udah temenan dari kecil. Dia sangat baik. Wah, dia mau mentraktirku nih sekarang. Traktiran lagi.
Tasya kan ketemu temennya, kenapa kita mengendap-endap? Aku takut temennya jahat, jadi kita harus melindungi Tasya. Ternyata temennya duduk di kursi roda. Ayo kita samperin aja. Hei, kenapa kalian ada di sini? Kita emang mau makan aja sih di sini. Iya. Oh, sini aku kenalin sama temanku, dia Meli. Dia adalah teman yang aku ceritakan ke kalian. Hai kalian, senang menambah teman juga. Kalian bisa belanja ya pakai kartu ini. Baru kali ini hidupku terasa mimpi. Aku baru aja dikasih orang kartu kredit yang bisa dipakai sepuasnya. Tasya, aku juga mau dong punya teman lama yang kayak gitu. Kamu ketemu di mana? Aku ketemu dia dulu di Sahabat Pena. Sebelumnya kita nggak saling kenal, tapi lama-lama kita jadi sering ketemu deh. Jadi itu ketemu di Sahabat Pena. Kok bisa? Ayo kita juga harus cari sahabat pena yang bisa kasih kita uang, emas, dan lain-lain. Itu ada maunya. Kalau gitu kita boleh kan berteman jadi sama Meli juga. Aku juga mau. Yang penting kalian juga harus baik ya. Yeay! Tasya mendapat juara satu lagi dalam lomba ini. Tasya, kamu hebat banget. Tasya, datang ke ruangan saya setelah kelas ya. Ada lomba lagi. Bu guru sudah mendaftarkanmu. Persiapin dengan baik. Jangan bikin kecewa bu guru ya. Tapi bu, saya... Baiklah. Ayo, naik. Kamu disuruh ikut lomba lagi? Iya, makin banyak tekanan. Terus kamu gak ada waktu buat main? Ayo naik. Aku iri deh sama kamu karena punya waktu buat main yang kamu suka. Kurang ajar teman setimku. Aku mau mencarinya. Permainanmu buruk banget sih. Jadi males dia main sama kamu. Hei, aku itu cuma kurang fokus. Yuk main lagi. Lagi main game ya? Caca, kamu kan gak ada kelas. Kuncinya Randy ketinggalan. Oh, Caca itu manis dan lembut. Beruntungnya yang bisa pacaran sama dia. aku iri sama Caca karena dia manis dan lembut. Habis makan nonton film yuk. Mau nonton apa? Aku yang beli tiketnya. Tasya, boleh nggak aku pinjam uang? Pacaran bikin uangku jadi habis. Butuh berapa? Terserah berapa aja. Kenapa nggak ikut aku aja kerja pada waktu? Aku nggak bisa sama capeknya. Kalau gitu aku pergi dulu. Aku iri deh sama Michelle, dia luar biasa bisa menghasilkan uang sendiri. Ada pembukaan toko baru, ada banyak diskon. Silakan datang. Terima kasih, jangan lupa datang lagi. Dia Asrama Putri 1 kan? Oh iya, habisin aku sampai. Kenapa pulangnya telat banget? Aku ada beberapa kerjaan paruh waktu hari ini. Kamu masih belajar? Iya, gimana lagi? Lombanya besok. Aku iri banget sama Tasya. Dia hanya perlu belajar setiap hari. Tasya, kapan kamu ngasih uang? Mereka udah mendesakku. Kamu bilang akan mendapat untung tanpa menghabiskan uang. Mana sekarang? Di mana uangku? Bayar aku. Gimana aku bisa mengembalikan uang mereka? Tasya, kamu kemana aja? Kenapa semalam nggak pulang? Ini, aku beliin minuman buat kalian. Tasya, tasmu itu mahal kan? Kok kamu bisa beli? Kamu nabung berapa lama? Gak lama? Wah, sekarang kayaknya kamu udah jadi nona muda nih. Akhir-akhir ini kamu jarang pulang di asrama. Apa yang terjadi? Aku lagi sibuk menghasilkan uang. Ceritain dong, gimana caranya? Buka situs web ini, kalian selesaikan langkah-langkahnya, terus kalian dapat komisi deh, mudah kan? Itu terlalu mudah. Nih, lihat. Ayah makan dulu, sebentar lagi uangnya ditransfer. Keren ya menghasilkan uang sendiri kayak gini. Kalau gitu kita harus berterima kasih sama Tasya. Lain kali kita makan besar bareng. Habis ini kita shopping yuk. Aku mau ini. Yang ini atau yang ini? Dua-duanya aja. Tasya, kamu tahu nggak situs webnya diblokir? Uangnya ditransfer hari ini kan? Tenang aja, nggak akan ada masalah kok. Tasya, uangnya dikirim hari ini kan? Mereka semua sudah mendesakku. Mendesak apa? Mau bayar lewat apa? Maaf kak, kartunya ditolak, nggak bisa digesek. Ternyata yang dibilang mereka benar. Apa kamu sudah punya uang? Kak, beri aku beberapa hari lagi ya. Aku pasti bisa mengumpulkan uangnya. Tolong kak, percaya deh sama aku. Kamu bilang bakal bayar dalam waktu 1 bulan. Udah telah 1 minggu nih. Mana uangnya? Sebenarnya aku itu bukan orang yang ribet. Kalau kamu nggak bisa melunasi hutang dengan uang, masih ada banyak cara. Kak, semuanya sudah selesai? Yeay, selesai. Berhati-hatilah dengan link asing, karena bisa saja itu adalah penipuan. Belajarlah mencintai diri sendiri dan tahan godaan. Kalian pilih ekstrakurikuler apa? Seni tari. Fotografi? Aku OSIS. Aku ikut kalian deh. Kenapa kamu nggak pilih apa yang kamu suka dibanding kamu harus sama kayak kita? Gak masalah, pasti aku bisa. Hei, kamu ke perpustakaan ya? Aku ikut. Aku ada pemotretan dulu ya. Aku juga ikut ya.
Tasya, nilai ekstrakurikuler kamu kok buruk ya akhir-akhir ini? Wah, aku dapat kompetisi dansa. Hasil fotoku bagus katanya. OSIS akan pergi mengabdi. Kalian semua sudah berhasil. Aku masih gini-gini aja. Aku nggak tahu apa yang harus aku capai. Karena itu kamu terlalu terfokus apa yang dilakukan orang lain. Iya Tasya, coba kamu gali apa kompetensi yang ada di diri kamu. Pikirkan apa yang kamu suka coba. Aku ngerti. Aku mau jadi selebgram aja. Hah? Tasya nari kayak gitu emang banyak pengikutnya ya di internet? Gak tahu. Kalian bisa diem gak sih? Gak apa-apa, aku gak peduli apa yang mereka pikirkan. Dengar-dengar kamu sekarang lagi buat video gitu ya? Iya Pak, tapi aku tetap belajar kok. Iya, nilaimu akhir-akhir ini bagus kok. Wah, kamu benar-benar berhasil. Hebat. Ayo kita rayakan, aku akan traktir kalian. Yeay. Kamu hanya perlu mengenali apa potensi dalam dirimu. Udah denger belum? Ada guru yang mau pindah ke asrama kita. Guru? Hai, gimana ini? Pasti nanti canggung banget. Halo, aku teman sekamar kalian dan guru baru kalian. Mudah banget. Ketika guru sekamar dengan siswa. Kalian juga suka nonton ini? Aku juga. Ternyata guru juga suka nonton drama. Hai, kamu juga suka game ini? Aku akan membantumu. Ternyata guru juga main game. Guru aslinya juga suka begadang. Absen dulu sebelum dimulai. Aduh, gimana ini? Mana aku gantiin kelasnya temen lagi. Nita, hadir. Kamu adalah Nita. Bu guru, aku mohon maafin aku. Kali ini aku biarin, tapi nggak ada lain kali. Perhatikan kelas. Senangnya punya teman guru. Periksa kebersihan. Kenapa kamar kalian berantakan banget? Gawat nih, gawat. Poinku pasti dikurangi. Tunggu, ini adalah asramanya guru. Oh, Bu Guru, maaf saya salah periksa. Wah, Bu Guru Tasya, kamu sangat baik. Hai, nggak dapet lagi. Kalian mau ambil apa? Matkul profesor ini terkenal banget di jurusan kami. Kami bisa dapat ilmu banyak darinya. Tapi susah banget dapetnya. Ngalang-ngalain tiket konsernya K-pop. Oh, jadi begitu. Aku punya tiket internal. Siapa yang mau? Hah, aku mau, aku mau. Yeay, aku dapat. Aku masih punya 2 lagi. Rasanya senang banget bisa sekamar sama Bu Guru. Kamar kita bulan ini udah aku bayarin, totalnya 800.000, tinggal dibagi aja. Makasih ya, udah aku ganti. Kami diakui sebagai teman sekamar yang harmonis, dan kami gak pernah punya masalah tentang pembayaran. Kami juga tidak pernah bertengkar tentang masalah jadwal kebersihan. Menurutku yang di sana juga enak. Naik. Ya, yang di tengah. Speakernya aku matiin dulu. Tunggu ya, aku keluar dulu. Bahkan tidak ada masalah tentang perbedaan waktu. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Habis kelas ini kita nonton yuk. Boleh, ayo pergi. Aku dengar ada film yang bagus. Kenapa kita nggak nonton bareng aja? Aku sudah menontonnya kemarin dan lumayan. Aku ada kencan sama pacarku. Aku mau main game aja, soalnya selain itu aku nggak suka. Sepertinya kita belum pernah jalan-jalan bersama. Aku nggak mau makan. Nggak ada gunanya aku melakukannya. Sudah, nggak apa-apa. Sekarang makan dulu ya. Kalau kamu nggak ada hubungan sama dia, kenapa nggak ngasih tahu aku? Kamu nggak ngerasa bersalah? Kamu nggak apa-apa? Iya. Mereka tidak pernah menunjukkan kesedihan mereka satu sama lain. Aku mau ngambil makanan pesananku. Kalian ada yang mau ikut nggak? Aku juga mau beli makanan. Ayo, Mita, kamu mau ikut? Oh, enggak, makasih. Ayo, oke. Kalau gitu aku ngambil makanan dulu. Nanti aku bisa nemenin. Makananku kalau beli harus antri. Kalau kamu udah selesai duluan aja. Nggak usah nunggu aku ya. Kami bahkan tidak pernah membeli makanan bersama. Sangat harmonis, tapi juga sangat kesepian. Kamu habis menang lotre. Ujian kali ini aku melakukannya dengan baik. Aku bukan lagi yang paling terakhir, tapi nomor 2 dari belakang. Itu kan dari paling bawah. Apa yang bikin seneng? Ini tentang harga diriku. Kedua dari belakang. Emang kamu punya harga diri? Aku tahu. Sejak masuk kuliah, Dede ini selalu menjadi yang paling terakhir setiap ujian. Dan dia selalu mendapat tekanan dari Nathan, yang mana dia adalah nomor 2 dari belakang. Benar. Lalu, apa kalian tahu siapa itu Nathan? Siapa? Aku kasih tahu ya. Meskipun si Nathan ini seumuran dengan kita, tapi dia adalah pamannya Dede.
Dan mau nilainya lebih dari 1 atau lebih 2 dariku, dia langsung merasa tinggi, langsung membuliku. Bahkan aku nggak bisa apa-apa di depannya. Itu berarti generasinya di atas kita kan? Iya, tapi kali ini peringkatku lebih tinggi darinya. Akhirnya nasibku berubah. Kamu menang lotre. Main aja sana. Dikalahkan orang yang satu generasi lebih rendah, bukannya itu memalukan ya? Nilaiku bisa lebih baik darimu. Mungkin sekarang kamu bisa senang. Tapi, lihat saja, aku akan di atasmu. Pokoknya, aku harus ambil kembali kedua dari belakangku. Gak guna belajar kayak gini. Mengerikan sekali. Aku bisa bantu meningkatkan nilaimu lebih tinggi dari Dede, tapi kamu harus jadi pacarku. Dede itu keponakanku, jadi aku nggak butuh bantuan orang lain. Kamu jangan kepedean ya. Ada yang salah ya denganmu? Nita, jangan berkecil hati. Seperti kata pepatah, wanita juga bisa mengejar pria sampai dapat. Untuk menuju kesuksesan itu, kamu perlu buku ini. Lakukan. Tolong. Nathan, dasar nggak tahu malu. Kesel banget. Nathan pasti kebanyakan nonton drakor deh. Masa dia nulis surat cinta buat aku? Masa sih dia nulis surat cinta buatmu? Nggak mungkin lah. Dia ngasih aku susu, beliin aku sarapan, terus dia ngasih aku jeruk. Hadiahnya kayak nggak asing ya? Gimana menurutmu? Semua barang itu pasti yang dariku kan? Sebenarnya kenapa ya dia? Surat cinta itu ditulis sama Nita. Dia mengejar pamanmu. Oh, begitu rupanya. Kamu itu teman kamarku, malah pengen jadi tanteku. Itu semua idenya. Dia yang nyuruh aku jadi tantemu. Dia yang nyuruh. Nita, awas ya.